Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi sehat wabarakatuh. semuanya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Loh, kok saya gak ditanya kabarnya? Bapak gimana Bapak sehat? apa kabarnya, Pak? Bapak apa kabarnya, Pak? Gitu. Mohon maaf, Dek. Saya Sehat. alhamdulillah sehat. Ibu baru selesai makan, Bapak Ibu. Sudah sholat juga. Bapak Ibu sudah sholat maghrib, Ge? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bapak. Eh, Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya perkuliahan pada malam hari ini. Nah, kemarin Siap. sudah saya jelaskan terkait tentang silabus yang akan kita pelajari. Nah, pada pertemuan ini saya akan jelaskan ya kira-kira satu SKS saya menjelaskan, nanti satu SKS lagi kita buka sesi tanya jawab. Nah, oke, silakan. Ada yang mau bertanya dulu sebelum masuk? Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi yang pertama yaitu tentang kalau dilihat di silabus yaitu pendahuluan dan sejarah hukum eh, hukum pidana militer. Nah, apa yang menjadi acuan perkuliahan yang pertama yaitu sejarah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu masuk di sana nanti pengertian asal muasal dari kata hukum militer itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, kemarin saya sempat singgung sedikit berkait dengan apa ya? Terkait dengan hukum militer dan pengertian dari hukum militer. Teman-teman kemarin sudah banyak yang menjawab tentang pengertian dari hukum militer itu yaitu tentara, kemudian aparat sipil, kemudian eh, keamanan dan sebagainya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas yang mendalam, lebih mendalam lagi terkait tentang apa yang dimaksud dengan hukum militer itu sendiri. Oke, oke, sudah kok mati. Nah, oke. Nah, ini sejarah. Nah, kita masuk ke pengertian dulu. Oh, kok langsung sejarah ya? Oh, oke. Oke. Pertama kita masuk dulu ke pengertian G Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah membuka modul yang saya kirimkan di grup, silahkan kalau bisa dibuka. Nanti kalau belum bisa cukup perhatikan video ini dan penjelasan saya. Nah, kalau melihat sejarah pengertian dari hukum militer, istilah hukum militer itu terdiri dari dua perkataan, yaitu hukum dan militer. Nah, maka sebenarnya kalau kita bahas tentang hukum, banyak sekali materi yang teman-teman dapat tentang hukum. Mulai dari mata kuliahnya Mas Andre, Pak Nurul Yakin. Nah, Pak Nurul Yakin ada dua, dan mata kuliah saya. Nah, itu banyak sekali memberikan pengertian tentang hukum. Nah, inti dari hukum itu sendiri ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama, aturan. Aturan harus ada aturannya. Aturan yang kedua yaitu dibuat oleh orang yang berwenang. Jadi yang membuat aturan tadi bukan seseorang, tapi orang yang berwenang. Yang ketiga, apabila melanggar aturan tersebut dikenai sanksi. Jadi yang dinamakan hukum, pengertian dari hukum secara umum adalah tiga tadi, yaitu aturan, baik itu aturan itu bersifat tertulis ataupun aturan tersebut bersifat tidak tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh bagian-bagian yang berwenang. Bagian ke orang-orang yang berwenang. Yang ketiga, yaitu ada sanksinya kalau misalkan orang tersebut melanggar aturan hukum. Nah, itu adalah arti hukum. Nah, nanti teman-teman bisa menggali lagi pengertian hukum di masing-masing mata kuliah. Tapi kalau di dalam
mata kuliah hukum perdata sih, hukum pengadilan peradilan militer ini hanya satu fokus kita. Fokus kita hanya kepada hukum militer. Nah, militer itu kalau kita bahas tentang hukum sudah banyak ya. Sekarang kita lanjut ke kata yang kedua, yaitu militer. Nah, militer itu berarti seseorang yang bersenjata. Itu saya ambil dari kata mils dari bahasa Yunani. Nah, kalau militer itu kan miles atau orang yang bersenjata atau orang yang siap bertempur. Nah, biasanya orang yang bersenjata dan biasa bertempurnya adalah tentara atau pasukan pengaman. Nah, kalau dikutip dari bahasa Arab artinya laskar atau laskar. Nah, laskar sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya pasukan. Nah, terus dalam praktek perundang-undangan kata militer itu lebih sering digunakan daripada kata tentara. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Kalau dibandingkan dengan kata tentara, militer itu lebih luas cakupan. Nah, kalau tentara itu adalah personilnya atau orang-orang yang apa tuh namanya? Orang yang terlibat di dalam tentara itu sendiri. Orang yang memegang senjata. Tapi kalau militer itu adalah orang tentara itu sendiri dan lingkungan tentara tersebut, keorganisasian tentara. Jadi istilah militer ini lebih kita gunakan karena sikap cakupannya itu lebih umum, lebih gede, lebih besar. Jadi luas atau lebih luas. Jadi istilah militer itu digunakan di bagian peraturan perundang-undangan. Kenapa tidak tentara? Karena tentara itu hanya cakupannya kecil, hanya individu subjek. Sedangkan militer cakupannya lebih luas. Nah, kalau militer itu lebih ke wadah dari tentara tadi. Nah, pengertian dari hukum militer ini banyak sekali. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika Serikat. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Kalau dari Belanda, nah, beberapa pengertian dari hukum militer dari Belanda. Nah, Belanda itu memasukkan hukum militer itu ke dalam hukum disiplin militer dan hukum pidana militer. Jadi lingkup di dalam hukum Belanda itu lingkupannya hanya hukum disiplin militer atau administrasi kemiliteran atau kalau kita kenal di sini dengan namanya hukum tata usaha militer dan hukum pidana militer. Jadi tidak ada hukum perdata militer. Jadi cakupan dari hukum militer Belanda itu hanya dua, yaitu hukum disiplin militer, yang satu lagi hukum pidana militer. Nah, lanjut kita ke Inggris. Di Inggris, cakupannya itu lebih sempit lagi, dipersempit. Nah, di Inggris ini cakupannya hukum militer tetap masuk ke dalam hukum disiplin militer, kemudian hukum pidana militer, tapi cakupannya dipersempit, hanya khusus untuk tentara-tentara angkatan darat saja. Oke. Nah, jadi hanya tentara angkatan darat yang menggunakan hukum militer. Nah, itu di hukum militer di Inggris. Nah, negara-negara common law lain sama seperti Amerika Serikat, kemudian ada Jepang, kemudian ada apa ya namanya itu India dan lain-lain sama menganut ajaran-ajaran yang seperti di Inggris sama dengan negara-negara common law lainnya. Nah, negara-negara common law ini apa? Negara yang daerahnya daerah semakmuran Inggris. Artinya merekanya pernah dijajah oleh Inggris. Sehingga aturan-aturannya tersebut disamakan dengan aturan-aturan Inggris. Kemudian Indonesia bagaimana? Nah, Indonesia itu karena pernah dijajah oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, maka aturan negara di negara Indonesia itu disamakan dengan aturan-aturan yang ada di Belanda. Nah, apa persamaannya? Kalau di Indonesia, hukum yang terkait dengan kemiliteran itu hanya ada dua juga. Yang pertama yaitu hukum tentang tindak pidana militer. Yang kedua itu aturan-aturan tentang tata usaha militer.
Nah, ini terkait tentang hukum militer di Indonesia. Nah, setelah mengetahui beberapa pendapat tentang atau bentuk-bentuk hukum militer di negara lain, maka kita harus paham maksud dari hukum militer itu sendiri. Nah, apa yang diatur di dalam hukum militer itu? Nah, jadi secara keseluruhan yang diatur di dalam hukum militer, yang pertama hukum terkait tentang pidana militer. Yang kedua, hukum tentang tata usaha militer. Nah, ini kesimpulan dari pengertian hukum militer yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi ada dua tadi yang diatur, hukum pidana militer dan hukum tata usaha militer. Nah, kita akan pelajari semuanya itu di dalam mata kuliah ini. Jadi tidak ada di dunia ini hukum perdata militer atau hukum korupsi militer, tidak ada. Jadi hanya dua tadi, tindak pidana dan tata usaha militer. Oke. Lanjut kita ke sejarahnya Bapak Ibu. Sejarah. Nah, sejarah kalau kita lihat di gimana ya secara poin-poinnya. Oke. Nah, bagaimana sejarah hukum militer di Indonesia? Sejarah hukum militer di Indonesia itu gimana? Banyak sekali perkembangan. Dimulai dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kemudian saat penjajahan Jepang, dan saat penjajahan Inggris, dan saat Indonesia merdeka. Sejarah hukum militer ini banyak perhatian dari apa tuh namanya sejarawan-sejarawan kita. Bahkan sejarawan luar negeri pernah juga ingin meneliti tentang hukum militer di Indonesia. Ada satu buku yang namanya Histories of Redick karangan orang Jerman yang membahas tentang hukum militer ini. Nah, pengetahuan kita mengenai sejarah hukum militer ini harus didasarkan kepada beberapa info ataupun sumber dari Panglima Perang waktu itu. Jadi, kita mengumpulkan sejarah hukum militer itu dari Panglima Perang untuk melihat sejarah perundang-undangan militer yang ada di Indonesia. Nah, kenyataan bahwa di Indonesia merupakan negara-negara kepulauan, sehingga kesulitan kita melihat bagaimana cara mengumpulkan apa tuh perundang-undangan, mulai dari zaman kerajaan dulu. Jadi setiap kerajaan itu memiliki hukum militer mereka masing-masing. Nah, kemudian untuk mempermudah kita mesingkatnya, kemudian kita akan belajar kepada sejarah-sejarah dari penjajahan Belanda. Nah, oleh karena itu selama masa pendudukan Belanda ini banyak sekali hukum militer yang sudah dituliskan atau yang bersifat kodifikasi dalam buku-buku. Nah, sehingga secara jujur saya bisa membahas hukum hukum apa ya, hukum peradilan militer ini mulai dari sejarah Hindia Belanda. Jadi tidak membahas tentang sejarah-sejarah dari kerajaan, tapi kita mulai dari penjajahan Belanda. Nah, dari penjajahan Belanda ini sendiri, Bapak Ibu, saya mengutip atau membaca, membagi tiga, atau kok mengutip sih, membagi tiga proses sejarah dalam hukum militer ini. Jadi pada tahun sebelum sebelum tahun 1816, kemudian setelah tahun 1816, dan pada waktu setelah 1923, dan terakhir yaitu pada zaman Jepang. Nah, itu pembagian saya terkait dengan penjelasan sejarah hukum militer. Teman-teman bisa nanti lihat di modul, bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian setelah itu masa pemerintahan penjajahan ya. Setelah itu ada eh, pemerintahan yang sudah merdeka. Pemerintahan yang sudah merdeka ini saya membagi 5 perkembangan hukum militer itu sendiri. Pada masa darurat, pada masa lengah,
kemudian pada masa bangkit, kemudian pada masa integrasi dan reformasi. Nah, baik, kita mulai dulu sejarahnya pada masa penjajahan Hindia Belanda. Ceritanya gimana? Nah, gini ceritanya. Nah, pada tahun sebelum 1816, Indonesia itu belum bernama Hindia Belanda, Bapak Ibu. Masih di bawah kerajaan Belanda. Nah, jadi nama penggunaan terkait dengan hukum militer itu belum apa ya? Belum menyeluruh, belum berlaku bagi Indonesia. Oke, di dalam bukunya Great Perk Book kedua disebutkan bahwa Belanda atau Ratu Belanda itu menerapkan aturan-aturan dari Belanda untuk tentara-tentara yang datang ke Indonesia. Jadi aturan hukum militer yang ada di Belanda itu berlaku bagi orang-orang militer di Belanda itu sendiri, kemudian orang-orang militer yang didatang ke Indonesia. Nah, ini pada waktu zamannya sebelum 1816. Artinya, para militer-militer yang datang ke Indonesia pada waktu itu masih menggunakan aturan-aturan yang ada di Belanda. Nah, kemudian setelah 1816, ketika ini waktu itu ketika apa ya, peralihan penjajahan sebelum 1816 itu masih dikuasai oleh Belanda. Kemudian setelah 1816 itu dikuasai oleh Inggris. Nah, penguasaan oleh Inggris, nah, jajahan itu jatuh kepada tangan Inggris. Maka pasukan-pasukan Belanda itu dikirim balik ke Netherlands atau dikembalikan ke negara asalnya. Maka datanglah pasukan-pasukan Inggris. Nah, pasukan Inggris membawa aturan-aturan dari common law tadi, negara-negara Inggris. Ingat, aturan-aturan common law. Kalau aturan dari common law atau negara-negara semakmuran Inggris, dia membedakan antara militer dengan warga sipil. Jadi aturan-aturan yang berlaku hukum militer itu hanya untuk angkatan darat saja. Nah, dinamakan dengan peraturan disiplin militer. Nah, tadi yang barusan kita pelajari Bapak Ibu. Jadi kalau di negara-negara sivil law itu hukum militernya hanya berlaku untuk anggota-anggota militer di angkatan darat. Sedangkan di negara-negara common law, kebalik saya mohon maaf. Kalau negara-negara common law itu hanya berlaku di militernya, hanya berlaku di militer angkatan darat saja. Contoh negara-negara common law, Inggris, Amerika Serikat, Jepang, India, pokoknya negara-negara yang persemakmuran Inggris. Nah, kemudian negara-negara civil law atau negara bekas jajahan Perancis atau yang kita kenal dengan negara-negara Eropa daratan itu menganut ajaran-ajaran civil law. Nah, ini yang berlaku pada tahun 1816. Setelah 1816 itu berlaku hukum Inggris. Nah, balik lagi ke hukum Inggris. Namun pada kenyataannya hukum Inggris ini tidak bisa diterapkan karena jauh dari peradilan Inggris. Mereka tentara yang datang ke Indonesia ini jauh dari peradilan Inggris sehingga tentara-tentara Inggris ini berbuat sewenang-wenang. Jadi dia menguasai. Nah, kemudian setelah mundurnya pasukan Inggris balik lagi jatuh kepada tangan Belanda yaitu setelah tahun 1923. Nah, pada 1 Januari 1923 itu mulailah berpindah kepemimpinan dari Inggris kepada Belanda. Nah, pada masa 1923 ini Bapak Ibu mulai didirikan negara dinamakan dengan Hindia Belanda. Artinya negara Belanda atau Ratu Belanda memandatkan
Nah, memandatkan kepada gubernur jenderal yang ada di Indonesia. Bukan mandat langsung dari Ratu Belanda, tapi secara apa tuh? Secara tidak langsung ada pemandatan, ada gubernurnya khusus di Indonesia. Nah, pada masa 1923 ini Bapak Ibu, Belanda membagi 3 golongan. Membagi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan Eropa, kemudian ada golongan Timur Tengah, terakhir ada golongan pribumi. Nah, ini mereka tiga-tiga ini berbeda, berbeda apa ya namanya itu? Berbeda aturan hukumnya. Orang Eropa itu berlaku hukum militer Eropa. Orang timur asing itu berlaku hukum timur asing. Dan bagi pribumi berlaku hukum pribumi. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang, angkatan bersenjata Jepang tidak menerapkan hukum militernya di Indonesia. Orang-orang Jepang itu lebih fokus kepada perang Asia Raya. Dia tidak mengembangkan apa ya namanya itu, mengembangkan untuk pembentukan negara di Indonesia. Mereka hanya mengeksploitasi atau mengambil sumber daya manusia saja, mengambil pria-prianya supaya dijadikan senjata untuk berperang, ikut berperang, perang pada perang dunia kedua. Jadi orang Jepang itu hanya apa ya namanya istilahnya itu, mengambil sumber daya saja, tidak meninggalkan pemerintahan di Indonesia. Jadi tidak ada berlaku hukum militer Jepang pada waktu Indonesia itu dijajah oleh Jepang. Oke, sampai di sini silahkan kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Oke, terdiam Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ke Sementara belum, Pak. oke. Sementara belum, karena saya masih perjalanan di kereta ini, Pak. Mau perjalanan kereta Oh, hati-hati Ibu. Mau kemana Ibu? ke Jakarta. Oh, ada tugas. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu, ke Nggih, monggo. selanjutnya. Menyimak, Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya masuk ke penjajahan. Kok penjajahan lagi? Oke, kok hilang? Nggak ada di sini ya. Oh, wah, ini dia. Pada waktu Indonesia merdeka. Nah, pada waktu Indonesia merdeka. Di sini. Tuh. Nah, pada waktu Indonesia merdeka, Bapak Ibu, saya membagi 5 fase atau 5 tahapan. 5 tahapan, yaitu pada tahun 1945 sampai 50 itu pada waktu Indonesia darurat, sangat darurat. Kemudian pada waktu 50 sampai 58 pada waktu Indonesia masa lengah. Kemudian waktu Indonesia bangkit itu 1958 sampai 62 reformasi. Nah, sebelum reformasi ada masa integrasi. Nah, tahun 62 sampai 97. Nah, ini tahun di mana Pak Soeharto mulai membentuk hukum militer sehingga kokoh hukum militer kita. Kemudian masuk ke reformasi tahun 97 sampai dengan sekarang. Nah, kita bahas dulu materi pada masa darurat. Pada masa darurat ini hukum militer itu belum berkembang. Ini masih diliputi oleh perlawanan terhadap penjajah. Nah, pada masa 45 sampai 50 ada 2 kali agresi Bapak Ibu. Agresi yang pertama oleh Belanda, agresi kedua Belanda dan sekutunya. Nah, kita masih fokus untuk melawan penjajah atau mengusir penjajah ini. Dan pada masa ini kita fokus untuk tidak membahas hukum militer dulu. Kita fokus untuk pembentukan negara. Nah, tahun 45 sampai 50. Nah, ini masih banyak juga. Siapa sih organ-organ negara?
siapa sih pelaksana negara, kemudian baru kita menetapkan organ-organ negara. Tiba-tiba datang lagi Belanda. Nah, pas Belanda datang, kita baru mengusirnya. Nah, setelah dibentuk, kemudian dilempar. Ada yang dilempar ke Bukit Tinggi, ada yang dilempar ke Ambon, ada yang dilempar ke Bangka Belitung, organisasi kita. Nah, sehingga ini dikategorikan darurat karena banyak sekali perperangan pada masa itu. Nah, selanjutnya pada masa 1950 sampai dengan 1958. Ini saya kategorikan kepada masa lengah. Masa lengah pada saat itu apa yang terjadi? Nah, pada masa itu pada tahun 1950 sampai 58 itu terjadi eh, kegiatan atau mulai dibentuk hukum militer. Nah, pada masa ini ibu kota negara itu dipindahkan ke Yogyakarta pada saat itu Bapak Ibu. Nah, mulai mereka merancang hukum militer, tapi dikategorikan lengah karena lebih lebih mementingkan aturan-aturan yang sangat urgen pada saat itu. Jadi aturan-aturan yang sangat urgen terkait dengan pemerintahan daerah itu lebih diutamakan ketimbang dengan masa-masa militer ini, kalau ada masa hukum peradilan militer ini. Nah, kemudian mulailah pada tahun setelah 558 mulailah bangkit. Nah, masa bangkit 1958 sampai dengan 1962. Nah, ini masa-masa peralihan Presiden Soekarno ke Soeharto. Di sini masa bangkit mulailah diperhatikan hukum militer. Nah, hukum militer yang pertama kita menggunakan hukum militer Belanda. Jadi pada masa ini mulai dikumpulkan kembali hukum militer Belanda, kemudian untuk digunakan pada hukum militer Indonesia. Nah, untuk merancang suatu hukum peradilan militer, hukum pidana militer dikumpulkan, kemudian mana yang tidak cocok dihapus, kemudian hukum tata negara militer dikumpulkan, mana yang tidak cocok itu yang dihapus. Nah, ini terjadi pada tahun 58 sampai 62. Pada masa 1962 sampai dengan 1997 ini mulai diintegrasikan. Diintegrasikan artinya hukum militer Belanda tadi diintegrasikan ke dalam hukum acara peradilan militer. Bagaimana cara bersidangan orang militer. Nah, diintegrasikan atau disesuaikan atau dicocokkan dengan kondisi Indonesia pada saat itu. Nah, ini dilakukan oleh Presiden Soeharto, Bapak Ibu. Nah, saat itu hukum militer adalah hukum militer yang pada masanya itu masa kejayaannya. Nah, artinya kenapa masa kejayaannya? Karena dua organisasi keamanan itu bergabung. Namanya waktu itu adalah ABRI. Jadi tentara dan kepolisian ini sama-sama menggunakan hukum militer. Nah, pada tahun 1997 mulai berubah, terjadi reformasi besar-besaran. Karena pada saat itu polisi, tentara itu saling melakukan tindakan kriminal. Nah, yang lebih banyak dan lebih keras melakukan tindakan kriminal itu tentara pada saat itu. Maka harus dipisahkan polisi dan tentara ini. Nah, polisi punya lembaga sendiri. Tentara juga punya lembaga sendiri. Nah, hukum militer pada tahun 97 ini kemudian hanya diberlakukan kepada tentara saja. Yang awalnya pada tahun 62 sampai 97 berlaku kepada dua-duanya, polisi dan militer tadi. Nah, sekarang hanya berlaku pada TNI saja atau anggota militer saja. Sampai dengan saat ini, hukum peradilan militer ini pada masa reformasi banyak sekali perubahannya. Sehingga pemerintah giat untuk membentuk undang-undang. Undang-undang yang sedang berjalan ini adalah undang-undang tentang peradilan militer. Nah, sudah keluar undang-undangnya, kemudian ada undang-undang tentang mobilisasi dan demobilisasi.
Wah, kok undang-undang sih? Eh, Rancangan undang-undang mobilisasi dan demobilisasi, rancangan undang-undang tentang hukum disiplin TNI, dan rancangan undang-undang tentang Kepolisian Republik Indonesia. Nah, rancangan undang-undang tersebut kemudian dibentuk menjadi undang-undang. Yang sudah menjadi undang-undang ada 3 undang-undang, yaitu undang-undang tentang peradilan militer, kemudian undang-undang tentang TNI, dan undang-undang tentang kepolisian. Nah, Undang-Undang 26 tahun 97 tentang TNI, Undang-Undang 27 tentang Oke, Undang-Undang 27 tahun 97 tentang mobilisasi dan demobilisasi. Undang-Undang 28 tahun 97, Undang-Undang Kepolisian RI. Undang-Undang 31 tahun 97 itu ada Undang-Undang Peradilan Militer. Nah, itu yang berlaku sampai dengan sekarang. Nah, itu sejarahnya Bapak Ibu terkait dengan hukum militer. Nah, besok kita lanjut ya, kita lanjut ke hukum acara peradilan militer. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Saya masih lama, Bu. Sampai tengah malam saya layani. Oke. Kalau tidak, mungkin kita akhiri. Silakan saya eh, balikan ke pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, tolong namanya ya, saya screenshot dulu absennya. Oke, oke, sambut. Cukup, Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan, Mbak Nisa? Cukup? Cukup, Pak, cukup. Nah, Mbak Nisa jarang sekali on cam, saya jadi lupa. Ternyata sekarang agak kurusan. Apakah ada Tidak, Pak, tidak, Pak, tidak, Pak. Apakah ini Nggih. kebutuhan semakin meningkat di sini atau Ini sambil ini loh Pak mengerjakan lagi banyak kerjaan. Nggih. oh Tapi masih nyimak kuliah, Pak. oke. Oke, Bapak Ibu, sampun nggih Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, materi sudah saya share di apa ya, di WA. Tolong dibuka kembali. Modulnya saya juga baca dari situ juga Bapak Ibu. Eh, oke, untuk perkuliahan hari ini saya Siapa? cukupkan. Saya tutup dengan bacaan hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak. Itu Alhamdulillahirabbil materinya. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sehat-sehat Makasih ya ya, Pak. Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di minggu depan. Makasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Hati-hati di jalan. Izin les Bapak Ibu.